Pemotongan dalam arti pemotongan upah. Sudah sesak nafas, batuk-batuk terus badan juga panas. Aku lebih baik ngeluh sih dan nunda. Walaupun keadaan kita susah, masalah yang kita hadapi itu berat, tetap percaya dan punya pengharapan sama Tuhan. Pasti selalu membawa harapan-harapan baru. Tidak ada harapan yang dalam Tuhan itu sia-sia. Semua akan berhasil dan semua akan terwujud. Shalom, selamat sore teman-teman. Saya ucapkan Merry Christmas karena hari ini kita tepat ada di tanggal 25 Desember tahun 2020 dan kita pertama kalinya dan mudah-mudahan yang terakhir juga ya merayakan hari Natal secara online, ya kan? Karena tahun ini kita masih dalam suasana pandemi, jadi kita merayakan hari Natal secara online. Gak apa-apa ya teman-teman. Nah, kita sudah menyaksikan selama 3 minggu kemarin sharing series dari teman-teman kita yang mengisahkan bagaimana mereka bersikap atau meresponi atau berjuang di tengah-tengah pandemi ini. Ada yang berjuang untuk pekerjaannya, bagaimana diceritakan income-nya dipotong sampai 50%. Ada yang berjuang untuk jadwal perkuliahan yang harusnya sudah ditata dengan baik, tapi kemudian menjadi berantakan. Tapi puji Tuhan tetap bisa lulus menjadi seorang sarjana. Ada juga yang berjuang untuk kesehatan, keluarga yang bersama-sama berdoa supaya sembuh dari COVID-19. Jadi teman-teman, saya yakin 3 orang teman kita ini mewakili perjuangan-perjuangan dari teman-teman yang lain yang mungkin sama juga mengalami atau mungkin lebih berbeda lagi di tahun ini. Tapi satu hal teman-teman, kita percaya bahwa selama kita tetap berusaha dan kita memegang teguh pengharapan akan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Amin teman-teman. Saya membaca sebuah quote yang bagus. Dikatakan hidup ini kadang mungkin dibuat tidak mudah untuk membedakan antara orang yang mau berusaha sama orang yang hanya bisa mengeluh saja. Saya berharap kita termasuk orang-orang yang tetap mau berusaha meskipun kita ada di tengah-tengah masa yang sulit. Nah, teman-teman, untuk berusaha dibutuhkan yang namanya pengharapan, ya kan? Bersyukur, puji Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus Kristus sebagai landasan pengharapan kita, dasar pengharapan kita. Seperti dikatakan di surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dan sekali lagi saya katakan kita mengenal yang pengharapan itu namanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang pengharapan di masa Natal, pernah nonton filmnya Home Alone? Di dalam film Home Alone itu ya, ada satu sequel yang mengatakan kalau kita berharap di masa Natal, itu kemungkinan dikabulkan itu 2 kali lipat. Nah, masih kemungkinan dikabulkan 2 kali lipat, ya kan? Itu cara film Hollywood untuk memotivasi, memberikan inspirasi supaya orang tetap berharap. Tapi saya yakin di dalam iman keyakinan kita, seorang yang percaya, kapan kita berharap bukan hanya di masa Natal, tapi selama Tuhan Yesus lahir dalam hati kita, selama ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bukannya sekedar lahir, berapa kali kita nyanyikan lagu Natal di hatiku, lahir di hatiku, tapi cuman lahir tok, nggak besar-besar, ya kan? Nggak tambah banyak, nggak tambah besar maksudnya. Nah, gak cuma sekedar lahir, tapi juga hadir dalam hidup kita. Gak cuma sekedar hadir, tapi semakin lama semakin bertambah besar. Dan izinkan Tuhan Yesus menuntun hidup kita. Sehingga melalui masa apapun, kita dapat menjadi orang yang kuat, orang yang menang. Amin saudara. Nah, kita akan sama-sama memulai ibadah Natal secara online di community. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan masih izinkan kami untuk merayakan hari Natal, hari kelahiran Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Yang kami percaya bahwa Engkau lahir ke dalam dunia ini Tuhan, membawa pengharapan bagi setiap kami. Bukan berharap kepada kekuatan, bukan berharap kepada kekayaan, bukan berharap kepada kekuasaan. Karena kami tahu semuanya itu sia-sia Tuhan. Tetapi pengharapan kepada kebaikan Tuhan, pengharapan kepada kesetiaan Tuhan, pengharapan kepada kasih Tuhan. Dan itu semua kami jumpai di dalam Engkau Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus, biar melalui perayaan Natal sore hari ini Tuhan, semakin kami diteguhkan dan dikuatkan. Jemaat yang menyaksikan tayangan online ini Tuhan, dapat merasakan sukacita dan damai Natal dimanapun mereka berada. Yang susah Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang sedang lemah imannya Tuhan berikan iman yang teguh. Kuatkan hati mereka Tuhan. Yang sedang berharap terus Tuhan, biar Engkau hadir dan lahir dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat menjadi orang yang menang melalui masa yang sulit. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami akan memulai ibadah online pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kembali lagi kita di Ibadah Online Yo Community sore hari ini. Gak kerasa kita sudah ada sampai hari ini, itu semua karena kemurahan Tuhan untuk setiap kita. Sore ini kita mau sama-sama bersyukur, kita mau naikkan pujian kita. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk memberikan harapan yang baru untuk setiap kita. Amin. Kesukaan bagi dunia, Kristus telah datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Mari katakan dengan iman kita, hai dunia. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Oh, sukacita penuhi hatiku, tak terkatakan. Oh, sukacita telah dicurahkan, tak tergantikan. Kesukaan bagi dunia, Kristus telah datang. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Mari bersuka katakan, hai dunia, hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur.
bersyukur bersama-sama bersyukur. Oh sukacita, oh sukacita, penuhi hatiku tak terkatakan. Oh sukacita telah dicurahkan tak terkatakan. Berikan sorak-sorai yang termulia untuk Tuhan kita. Amin. Kami bersyukur punya Engkau Tuhan, karena Engkaulah penebus dalam hidup kami. Engkau lahir untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan bersama. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kaulah yang perkasa Tuhan. Oh Yesus. Sekali lagi nyatakan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Berikan tepuk tangan yang terindah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah yang perkasa dalam hidup kami. Kaulah yang Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sinar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sinar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sinar firman-Mu terangi jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus Kaulah Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terindah untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Satu hal yang kami yakini Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini untuk memberikan kami harapan yang baru.
Engkau lahir ke dalam dunia ini untuk memberikan hidup yang baru untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Tuhan kayak mau datang dan kami mau menyembah Engkau. Kayak mau bawa hati kami yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa kami datang, Bapakku datang dengan serah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Yesus, kami sehati berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari jajaran tertinggi hingga terendah Tuhan. Kau berikan hikmat yang padamu Tuhan, berikan kesatuan hati Tuhan. Kami tolak Tuhan segala roh pemecah belah, kami hancurkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berikan hikmat dalam setiap pemimpin di negeri ini Tuhan, sehingga Tuhan mereka boleh sehati mengelola negeri ini Tuhan, memimpin negara ini Tuhan, dan setiap kebijakan yang diambil Tuhan, kiranya Tuhan semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kau jagai Tuhan, berikanlah mereka kesehatan yang padamu Tuhan, berikanlah Tuhan mereka Tuhan visi-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang mereka kerjakan Tuhan semua boleh mendatangkan kebaikan bagi negeri ini Tuhan. Kau turut serta Tuhan membela bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan dari presiden Tuhan, juga para menteri,
para dewan perwakilan rakyat semuanya Tuhan dalam tangan-Mu. Kau tetap jaga mereka tetap dalam kendali-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tetap berdaulat bagi negeri ini Tuhan. Engkau memegang kendali pemerintahan di negeri ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan Indonesia dalam tangan-Mu, sehingga Indonesia Tuhan dapat Tuhan menjadi negara yang adil, yang tentram Tuhan, yang damai Tuhan, dan dapat memberkati negara-negara lainnya Tuhan, dan nama-Mu saja dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan Indonesia dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang terdampak khususnya di dalam bidang ekonomi. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, para pelaku-pelaku usaha, para pekerja yang saat ini mungkin Tuhan ada dalam keadaan yang sulit. Ekonomi saat ini sedang sulit, usaha mereka saat ini mungkin sedang sulit. Mungkin juga ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan mereka akibat dari pandemi ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, tangan-Mu sanggup untuk menjadikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan bagi Engkau. Mungkin saat ini keadaan ini bagi kami sulit, tapi kami percaya Tuhan pada saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kembali perekonomian di Indonesia, dan Tuhan akan memulihkan kembali setiap usaha-usaha yang ada. Tuhan akan memulihkan kembali para pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pada saatnya nanti mereka boleh mendapat pekerjaan kembali Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami yang bersandar, yang percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan perekonomian Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan punya rencana yang begitu indah untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap bersandar, berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memelihara kami Tuhan hingga kami ada pada saat hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengurapi setiap tenaga medis, setiap tenaga ahli Tuhan, setiap dokter, setiap suster, siapapun yang berkecimpung di dalam dunia medis Tuhan untuk melawan virus corona ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan, imun yang sangat baik Tuhan, sehingga para tenaga medis ini Tuhan dapat merawat setiap pasien-pasien yang sakit. Hindarkan juga keluarga mereka Tuhan dari tertular virus ini Tuhan. Biarlah Engkau selalu menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya hati-Mu ada untuk bangsa kami, hati-Mu ada untuk negara kami Tuhan. Biarlah Engkau memakai setiap para dokter, setiap obat yang digunakan, setiap Tuhan perawat. Biarlah setiap orang yang dirawat, setiap orang yang diobati Tuhan dapat Tuhan segera sembuh, segera pulih dalam keadaan yang sehat, kembali normal seperti biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh gereja-Mu Tuhan, di seluruh penjuru bumi ini Bapa. Tuhan, Kau berkati gembala, para penatua, para misionaris dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati mereka semuanya Tuhan. Biarlah mereka Tuhan selalu boleh mengajak jemaat-Mu untuk selalu menyembah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan di seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh sangat ucap syukur karena kasih-Mu. Kami mau serahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Immanuel, Engkau
besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus, Engkau Allah Immanuel. Engkau harapan kami, Engkau Allah kami, Engkau Raja kami Tuhan. Oh Yesus. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu begitu nyata dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini. Engkau sudah melawat setiap kami begitu sempurna sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mau katakan kami bersyukur karena Engkau telah lahir dalam dunia ini untuk menebus setiap kami Tuhan, untuk membawa harapan yang baru untuk setiap kami, untuk membawa hidup yang baru untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami katakan kami bersyukur kami punya Engkau. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Tuhan yang perkasa. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu dapat meneguhkan setiap hati kami, hidup kami. Pikiran kami dapat diperbarui Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar semuanya?
Saya percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan. Dan dari kota Gorontalo saya menyampaikan selamat Natal kepada seluruh rekan-rekan Youth Community GPPS Jemaat Sawahan, Surabaya. Pada ibadah Natal hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu topik, yaitu hope atau harapan, yang akan diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang penting yang kita catat dari situasi dan kondisi pada zaman itu. Yang pertama, ada satu istilah yang berkata intertestamental, yaitu masa keheningan 400 tahun dimulai dari zaman Maleaki sampai Kristus lahir. Mengapa disebut masa keheningan? Karena pada waktu itu tidak ada pewahyuan Allah. Yang kedua, ada seorang yang bernama Antiochus tidak saja sekedar mengekang kebebasan beribadah orang Yahudi. Sekitar tahun 167 sebelum Masehi, ia meniadakan sistem imamat dan menodai bait Allah. Ia bahkan mencemarinya dengan binatang haram dan mendirikan sebuah altar berhala. Kedua hal ini memperlihatkan kepada kita sekalian bahwa intertestamental itu merupakan sebuah masa yang gelap bagi orang Yahudi. Satu masa yang sepertinya tidak ada harapan. Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari apa yang ditulis oleh Injil Lukas adalah tentang profesi gembala. Siapakah gembala? Mereka merupakan golongan yang paling rendah dalam strata sosial pada zaman itu. Mereka dianggap sebagai golongan rendahan dan termiskin dalam masyarakat Yahudi. Dan mereka sangat jarang bergaul, ya bisa dimaklumi karena pekerjaan yang mereka tekuni adalah gembala yang selama berhari-hari mengharuskan mereka untuk tinggal di padang. Gembala adalah satu profesi yang populer pada zaman itu, tapi ternyata tidak memberikan jaminan kehidupan yang memadai bagi mereka yang menggeluti profesi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mencermati penjelasan tentang profesi gembala, maka kita bisa sampai pada satu kesimpulan bahwa profesi gembala itu merupakan sebuah situasi kehidupan yang sulit dan sepertinya tidak mempunyai harapan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, tidak ada harapan, berita Natal itu hadir bagi umat Israel dan secara khusus kepada para gembala. Menarik sekali. Justru gembala yang mempunyai profesi yang tidak dianggap, yang dianggap sebagai golongan strata sosial yang paling rendah, justru mereka adalah orang-orang yang pertama menerima berita kelahiran Kristus. Berita kelahiran Kristus merupakan sebuah kabar baik. Sebuah berita kesukaan bukan hanya untuk golongan tertentu, tapi bagi semua orang. Dan itu ditandai dengan adanya para gembala yang menerima berita kesukaan tersebut. Keselamatan itu merupakan anugerah Allah bagi semua orang. Bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu, bukan hanya untuk golongan imam, bukan hanya untuk golongan Farisi, bukan hanya untuk golongan Saduki, bukan hanya untuk rakyat dengan profesi pedagang atau dengan profesi pemungut cukai pada saat itu, tetapi untuk semua orang. Berita kesukaan bagi semua orang. Keselamatan adalah anugerah
Allah bagi semua orang tanpa melihat status sosial seseorang, latar belakang pendidikan, suku, ataupun bangsa. Hal ini bukan saja membawa sebuah angin segar bagi para gembala, tetapi sebuah harapan baru. Mereka yang disisihkan justru mendapatkan kesempatan pertama mendengar berita keselamatan. Mereka bukan cuma mendengar berita keselamatan, tetapi mereka menyaksikan kelahiran Kristus dengan mata kepala mereka sendiri. Dan mereka meyakini apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat itu adalah sebuah kebenaran. Makanya ditulis dalam Injil Lukas, mereka pulang dengan bersukacita karena mereka sudah berjumpa dengan juru selamat hidup mereka. Bagaimanakah situasi dan kondisi kita hari ini? Kehidupan kita hari-hari ini diselimuti dengan pandemik virus COVID-19. Pandemik bukan saja mengusik, bahkan merusak banyak aspek kehidupan, seperti kerugian perekonomian, kehilangan kesempatan belajar dengan baik, kehilangan pekerjaan, putusnya relasi sosial, terhentinya kegiatan ibadah pelayanan, hingga kehilangan orang-orang yang kita cintai. Beberapa hari yang lalu saya diminta untuk melayani sebuah ibadah penghiburan virtual. Keluarga menceritakan bagaimana almarhum dipanggil Tuhan. Awalnya masuk rumah sakit karena gagal ginjal. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya terdeteksi virus COVID-19. Sang istri dengan bercucuran air mata menceritakan bagaimana mereka berdua terdeteksi virus COVID-19. Akhirnya mereka harus dikirim ke sebuah rumah sakit yang memang khusus untuk menangani COVID-19. Di sana sang suami harus masuk ke ruang ICU dan sang istri harus isolasi mandiri. Sampai akhir hidupnya, sang istri tidak bisa menjumpai kembali suaminya karena situasi dan kondisi yang ada. Dengan bercucuran air mata, sang istri bercerita bagaimana dia merasa kehilangan sang suami. Dan dengan cucuran air mata dia berkata, "Ya, saya akan berusaha kuat karena semua ini terjadi seizin Tuhan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya satu keluarga ini tentunya yang menghadapi situasi dan kondisi yang sangat mendukacitakan. Ada banyak keluarga yang kehilangan kepala keluarga, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan opa atau omanya karena situasi dan kondisi pandemi. Kalau bisa dikatakan bahwa situasi dan kondisi hari ini sepertinya adalah sebuah situasi di mana kita hampir kehilangan harapan yang kurang lebih sama dengan apa yang dialami oleh para gembala dan umat Israel pada waktu itu. Apakah berita Natal itu masih relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari ini? Berita Natal dikumandangkan pada saat kita sepertinya tidak memiliki harapan. Ibadah Natal hari ini tidak sama dengan ibadah Natal pada tahun-tahun yang lalu. Tidak ada perayaan yang megah, tidak ada celebration yang begitu meriah, tidak ada performance yang begitu cantik yang dipertunjukkan dalam ibadah Natal. Mungkin tidak sama, tetapi makna dari Natal itu tidak pernah berubah sepanjang zaman. Berita Natal itu masih relevan dengan situasi dan kondisi kita pada hari ini. Justru di tengah-tengah situasi kita yang sepertinya tidak memiliki harapan, berita Natal itu relevan. Kalau hari ini kita bisa memperingati kelahiran Kristus, itu mengingatkan kepada setiap kita
bahwa kehadirannya dalam hidup kita bukan hanya sekedar meniupkan angin segar, tetapi memberikan sebuah harapan yang baru bagi kita sekalian. Situasi pandemik memang memberikan banyak tantangan, tetapi juga akan memberikan peluang yang baru. Kehadiran Kristus dalam kehidupan umat manusia, Dia memberikan sebuah harapan yang baru. Keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini adalah salah satu janji yang Tuhan berikan kepada umatnya. Bahwa Tuhan itu sanggup membuat sesuatu yang baru. Ada sebuah peluang-peluang baru yang Tuhan berikan kepada umatnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit. Berita Natal, berita sukacita, berita pengharapan itu masih berlaku bagi setiap kita. Natal berarti kehadiran Kristus dalam hidup kita. Menjanjikan sebuah harapan yang baru. Bagi setiap kita yang saat-saat ini sedang berjuang di tengah-tengah situasi pandemik yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Anak-anak muda, youth community. Engkau tidak akan pernah kehilangan harapan kalau engkau berjalan dengan Kristus, Sang Juru Selamat. Kalau Kristus ada di dalam hidupmu, Dia akan menuntun engkau dalam kehidupan yang kekal. Tetapi Dia juga akan menuntun engkau setapak demi setapak menjalani kehidupan ini. Ada tantangan di hadapan, tapi seperti yang Yesaya katakan, Tuhan sanggup membukakan peluang-peluang baru bagi engkau. Zaman ini tidak lagi sama dengan zaman sebelumnya. Kebiasaan-kebiasaan yang lalu sudah tidak bisa diberlakukan lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Tapi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti itu, Tuhan ada dalam hidup. Dia mau memberikan sesuatu yang baru. Tuhan berkata, lihat aku sedang membuat sesuatu yang baru. Jangan ingat-ingat lagi hal yang purbakala. Karena Dia sedang membuat sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Cara engkau bekerja akan memasuki satu era yang baru. Cara engkau belajar akan memasuki satu cara yang baru. Pandemik memang membuat kita menjadi sulit. Tapi jangan lupa, pandemik membukakan kita menjadi pribadi yang bisa belajar tanpa batasan tembok dan waktu. Pandemik juga menjadikan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan tanpa dibatasi tembok. Karena situasi dan kondisi yang ada hari ini. Saya bisa berjumpa dengan seorang anak muda dari Jawa Timur. Yang kemudian dia menceritakan apa yang dialami hidupnya. Saya bisa kuatkan dia. Saya bisa memberikan motivasi dalam hidupnya. Saya bisa encourage dia. Sehingga saya berkata, jangan takut. Tuhan taruh dan Tuhan titipkan dalam dirimu potensi yang besar. Yang harus engkau kembangkan. Karena pandemik. Karena situasi dan pandemik. Maka anak saya bisa bersekutu dalam satu jaringan persekutuan tanpa batasan gereja. Tanpa batasan tembok dan waktu. Dia bisa mengenal teman-teman dari berbagai daerah. Dan mereka bisa bersekutu bersama. Belajar kebenaran bersama. Memuji Tuhan bersama. Bertumbuh bersama di dalam Kristus. Bukankah dalam masa pandemik kita bisa belajar banyak hal tanpa batasan waktu dan tempo? Ada tantangan, tapi jangan lupa ada peluang-peluang baru
yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, berita Natal, Yesus datang membawa damai sejahtera. Yesus datang memberikan sukacita. Yesus datang membawa keselamatan. Itu bukan sekedar angin segar atau angin baru, tapi itu adalah harapan yang baru dalam Kristus. Jangan pernah menyerah, jangan putus asa. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia ada bersamamu, Dia berjalan bersamamu, dan kalau engkau sedang menghadapi kelelahan dalam hidupmu, Dia bukan cuma sedang berjalan, tapi Dia akan menggendong kamu sehingga semua hal tantangan di hadapanmu bisa dilewati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah bukan saja mau kita semua menikmati harapan di tengah-tengah situasi yang sulit, tapi menjadi pemberita harapan seperti para gembala. Lukas 2 ayat 17 berkata, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara perhatikan, gembala ini bukan saja dia mendapatkan sebuah harapan yang baru di dalam Kristus, tetapi mereka memberitahukan apa yang sudah mereka dengar. Mereka menjadi pemberita harapan. Demikian juga saya dan saudara. Kita yang sudah mendapatkan harapan yang baru dalam Kristus, jangan pernah berhenti hanya menikmati berita harapan itu. Tapi jadikan momentum Natal tahun ini. Mari kita bersama-sama menjadi pemberita Natal, menjadi pemberita sukacita, menjadi pembawa harapan di tengah-tengah generasi kita yang mungkin kehilangan harapan. Mengakhiri renungan Natal pada hari ini, saya mengutip Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan anugerah keselamatan, anugerah yang terindah bagi hidup kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemik, kami bisa menikmati kelahiran dan kehadiran-Mu dalam hati dan hidup kami. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi kalau kami memandang kepada Engkau, kami memandang kepada kasih-Mu Tuhan, kami tahu ada harapan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada sebuah harapan bagi masa depan kami. Bagi setiap kami anak-anak muda. Situasi dan kondisi apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini Tuhan. Kami tahu ketika kami ada di dalam Engkau. Ketika Engkau bersama-sama dengan kami tidak akan patah semangat. Kami tidak akan kehilangan harapan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan semangat kepada kami. Kekuatan yang baru. Sehingga Tuhan, kami bisa menatap hari depan kami dengan penuh pengharapan. Kami boleh menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan kami meyakini bahwa di dalam Engkau ada pengharapan bagi setiap kami. Bagi rekan-rekan youth yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka sedang terpuruk, mereka sedang mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka sedang mengalami masalah-masalah dalam hidup. Kami berdoa Tuhan, kiranya berita pengharapan Natal pada tahun ini membuat mereka menjadi kuat, menjadi teguh. Dan membuat mereka Tuhan tetap berjuang, tetap
berserah kepada Tuhan, dan kami percaya segala pengharapan kami dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau memenuhi hati dan pikiran kami sekalian dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu, dan biarlah pengharapan di dalam Engkau memenuhi hati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 2021. Kiranya damai sejahtera, sukacita dan pengharapan Kristus memenuhi hati kita sekalian dan menjadikan kita sebagai pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi generasi kita. Dan tetap semangat. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama merenungkan bahwa begitu besar kasih-Nya Tuhan untuk setiap kita. Tuhan Yesus telah lahir ke dunia ini untuk memberikan harapan yang baru, hidup yang baru untuk setiap kita. Sunyi senyap bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Yang boleh ada sampai saat ini. Dan semua karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa hidup kami lebih sungguh ke dalam Engkau. Kami mau bawa hati kami. Untuk kami hanya menaruh harapan kami satu-satunya ke dalam Engkau. Karena kami percaya hanya Engkau harapan dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang setia yang selalu bersama dengan kami. Sekali lagi Tuhan kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau satu-satunya harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu.
kami percaya Tuhan, Kau akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, selamat Natal. Pada saat ini dalam situasi kondisi yang khusus, tetapi firman Tuhan mengatakan dalam Yudas pasal 1 ayat 14-16, jangan sampai kita menjadi bilangan orang-orang yang kena hukuman karena apa? Menggerutu, mengeluarkan kata-kata nista, mengeluh tentang nasibnya. Mari kekasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 14-16, tetap melekat kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan membentengi kita. Tuhan akan membuka jalan, menolong kita. Bahkan kita dikenyangkan dengan panjang umur dan keselamatan ditunjukkan. Mari Youthcom tetap semangat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia selalu menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kepada seluruh youth dan teen yang mendengarkan ibadah streaming ini, saya ucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru. Melalui Hari Natal ini kita diingatkan bahwa kita punya pengharapan di dalam Kristus. Karena Kristus Sang Immanuel itu telah lahir bagi kita. Dia bukan cuma lahir untuk menyertai kita, tapi dia lahir untuk menyelamatkan kita. Karena Yesus adalah juru selamat. Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Menunjukkan kasih-Nya yang besar, kasih ilahi, kasih yang tanpa syarat. Dan dia selalu memelihara kita dan tidak pernah tinggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu berada di pihak kita setiap waktu dan setiap saat. Immanuel, Tuhan beserta kita. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di akhir ibadah kita sore hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati Tuhan melalui ibadah Natal sore hari ini. Saya berharap apa yang kita dengarkan melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita semakin diteguhkan, dikuatkan di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi teman-teman, atas nama seluruh tim pelayanan ibadah online Youth Community GPPS Jemaat Sawan Surabaya, kami mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita akhiri tahun ini dengan kemenangan bersama dengan Tuhan dan memasuki tahun yang baru dengan pengharapan yang semakin kuat, semakin kokoh bersama dengan Tuhan Yesus.
Amin saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat ibadah sore hari ini. Tuhan sudah memberkati kami melalui pujian, melalui kesaksian, bahkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap kami sudah dikuatkan dan diteguhkan. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa dengan kelahiran-Mu merubah segala sesuatu. Kami mempunyai pengharapan di dalam iman, keyakinan kami. Bahwa kami adalah orang yang diselamatkan, orang-orang yang dimenangkan. Selama kami memiliki Engkau di dalam hidup kami, tidak ada satupun Tuhan yang dapat menggoyahkan iman kami, menggoyahkan hidup kami. Engkau bersama dengan kami dan akan selalu setia mengasihi kami, mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau memberkati seluruh jemaat Youth Community. Bahkan seluruh orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi pergumulan persoalan mereka. Bila ada yang sakit Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan sembuhkan. Tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau adalah Jehovah Rafa yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bila ada yang sedang susah Tuhan, Tuhan hiburkan. Engkau adalah pendamai setiap kami Tuhan. Engkau yang menghiburkan hati kami. Roh Kudus Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Bila yang sedang dalam pergumulan Tuhan, persoalan, mari Tuhan dengan hikmat Engkau menuntun mereka untuk menemukan jalan keluar. Kami percaya apapun pintu-pintu persoalan yang tertutup, kami percaya Tuhan, ada Tuhan Yesus yang sanggup membuka pintu-pintu berkat bagi setiap orang yang terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Kami akan akhiri ibadah sore hari ini dan kami akan berjumpa kembali. Dan kami berharap kami dapat berjumpa secara offline Tuhan di dalam rumah-Mu. Kami bersekutu bersama-sama dengan teman-teman yang lain, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain. Kami merindukan persekutuan yang indah, yang hangat di dalam rumah Tuhan. Mari Tuhan dengan kehendak-Mu, nyatakan Tuhan. Kami rindu di tahun yang baru, tahun 2021 kami dapat kembali beribadah secara offline. Mari Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang dinyatakan di tengah-tengah kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh aspek pemerintahan Tuhan. Berkati juga seluruh tenaga medis, berkati juga seluruh rumah sakit, berkati juga bahkan gereja-gereja Tuhan yang hari ini merayakan Natal. Berkati juga untuk keamanan dimanapun Tuhan yang merayakan Natal, jauhkan dari segala aksi terorisme, jauhkan dari segala aksi intimidasi dan apapun Tuhan. Biar damai dan sukacita Natal boleh dirasakan di seluruh penjuru negeri kami Indonesia yang kami kasih, yang kami cintai. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.